Pagi itu kabut masih menggantung rendah di atas permukaan sungai. Sari berjalan menyusuri tepian air dengan keranjang rotan di tangan. Rambutnya dikepang sederhana. Langkahnya ringan meski tanah basah karena hujan semalam. Di tangannya, ia membawa hasil kebun, cabai rawit, daun kemangi, dan beberapa ikat kangkung segar. Ia hendak ke pasar. Seperti biasa, Sari adalah gadis desa yang sederhana. Ayahnya telah lama meninggal, dan ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung kecil di tepi sungai. Hidup mereka tak mewah, tapi cukup. Sari tumbuh dengan kerja keras dan hati yang lembut. Ia terbiasa menyendiri, tidak banyak bicara, dan tak pernah menyangka bahwa hidupnya suatu hari akan diguncang oleh cinta yang datang tiba-tiba. Di pasar, hiruk-pikuk sudah mulai terdengar. Para pedagang menggelar tikar, menata sayur dan buah, dan memanggil pembeli dengan senyum lebar. Sari duduk di sudut lapaknya yang sederhana. Ia tak banyak menawarkan, hanya menunggu pembeli datang sendiri. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melihat Tuan Arman. Pria itu berbeda dari yang lain. Mengenakan kemeja lengan panjang rapi, jam tangan mengilap, dan sepatu kulit bersih, sungguh kontras dengan suasana pasar yang becek dan berdebu. Ia menanyakan harga kemangi, lalu tersenyum saat menerima jawabannya. Segar sekali. Siapa yang menanam? Tanyanya ramah. Saya, Pak, jawab Sari pelan, menunduk. Kamu rajin sekali. Tak banyak yang mau berkebun sendiri sekarang, katanya sambil memilih 2 ikat. Hari itu, Sari tak banyak berpikir. Ia hanya menganggapnya sebagai pembeli biasa, kaya, sopan, dan mungkin kebetulan lewat. Namun keesokan harinya, Tuan Arman datang lagi. Kali ini, ia membeli kangkung dan beberapa buah pisang. Lusa, ia kembali dengan senyum yang sama, menanyakan apakah Sari juga menjual jahe dan kunyit. Dan hari-hari berikutnya, ia mulai membawa serta obrolan yang lebih panjang. Namamu siapa? Tanyanya suatu pagi. Sari, jawab gadis itu, masih malu-malu. Nama yang indah, katanya, sambil menatap wajah Sari lebih lama dari biasanya. Sejak saat itu, Sari mulai menanti. Bukan menanti pembeli, tapi menanti seseorang, yang datang dengan wangi parfum lembut dan senyum menenangkan. Setiap kali mendengar suara sepatu menapak pelan di belakangnya, jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia tak bisa menghindar dari rasa itu. Rasa yang tumbuh diam-diam. Rasa yang ia sendiri tak tahu arahnya kemana. Di sore hari, saat ia duduk di tepi sungai mencuci kain, ia sering mengingat percakapan mereka. Ia menatap bayangannya di air, lalu tersenyum kecil. Ia tahu dunia mereka berbeda. Tapi hatinya tak bisa diajak berkompromi. Cinta, kadang datang dari hal yang tak kita duga. Dari pandangan pertama, dari pujian kecil, dari senyum yang terus diingat. Dan bagi Sari, semuanya bermula dari satu pagi di pasar, saat seorang saudagar kaya memuji kemangi hasil tanamannya. Dan sejak saat itu, hidupnya perlahan tak lagi sama. Sejak pertemuan-pertemuan itu di pasar, kedekatan antara Sari dan Tuan Arman berkembang cepat. Terlalu cepat. Bahkan untuk logika sederhana yang biasa dipakai Sari dalam menjalani hidup. Ia mulai mengenali langkah kaki Tuan Arman dari kejauhan, aroma parfumnya yang khas, dan tatapan matanya yang selalu terasa lembut, seperti membelai wajahnya tanpa sentuhan. Namun pasar bukan lagi tempat yang cukup bagi keduanya. Suatu pagi, saat Sari sedang mencuci kain di sungai, ia mendengar suara dedaunan bergesek. Ia menoleh, dan di balik rimbun pohon bambu, tampak Tuan Arman berdiri, membawa sesuatu dalam kantong kertas. Sari, panggilnya pelan. Sari kaget, tapi bukan takut, lebih kegugup. Ia berdiri cepat, mengeringkan tangannya dengan kain. Tuan, kenapa kesini? Tanyanya. Panggil aku Arman saja. Tak usah formal begitu, katanya, lalu berjalan mendekat. Ia menyerahkan kantong itu. Ini. Aku lihat kamu selalu pakai sandal jepit ke pasar. Aku belikan ini, mudah-mudahan cocok. Sari membuka kantong itu perlahan. Sepasang sandal berwarna coklat tua, berukir sederhana tapi terlihat mahal. Ia menunduk. Ini terlalu bagus untuk saya, Pak, maksudku, Mas Arman. Tidak, itu pantas untukmu. Aku ingin kamu tahu, aku memerhatikanmu. Bukan hanya sebagai pedagang pasar, tapi lebih dari itu.
Mata Sari membulat, hatinya berdegup kencang. Kalimat itu seperti angin panas yang datang mendadak ke dada yang semula tenang. Aku tahu mungkin ini terdengar aneh, tapi setiap kali bicara denganmu, aku merasa damai. Tidak dibuat-buat. Dan aku ingin lebih banyak waktu bersamamu. Sari tak langsung menjawab. Ia memandangi air sungai yang mengalir pelan di hadapannya. Rimbun bambu di atas mereka bergoyang perlahan ditiup angin. Suasana sunyi, hanya suara air, daun, dan degup jantung mereka. Sejak hari itu, mereka sering bertemu diam-diam di bawah rimbun bambu itu. Kadang Arman membawa makanan, kadang Sari membawa pisang goreng dan teh dari rumah. Mereka duduk di atas tikar anyaman, berbincang tentang banyak hal, tentang kota, tentang desa, tentang kesepian, dan tentang mimpi yang belum selesai. Arman mulai bercerita tentang hidupnya. Ia seorang duda, katanya, dengan 2 anak yang sudah dewasa dan tinggal di luar negeri. Ia merasa kesepian, meski rumahnya besar dan bisnisnya banyak. Di mata Sari, ia tampak seperti pria yang telah kehilangan arah, dan menemukan peta kembali di matanya yang sederhana. Aku tahu dunia kita berbeda, Sari, kata Arman suatu hari, tapi aku ingin mencoba. Kalau kamu bersedia, aku akan bangun rumah untukmu. Aku ingin kamu hidup tenang, tak usah kerja berat lagi. Sari tak langsung menjawab. Perasaannya bergejolak, antara bahagia, takut, dan bingung. Ia gadis desa yang belum pernah dijanjikan apapun sebelumnya. Janji seperti itu terlalu besar. Tapi bagian dari dirinya ingin percaya. Dan di bawah rimbun bambu yang hijau itu, cinta tumbuh dalam diam, perlahan tapi dalam. Ia tak tahu kemana cinta ini akan mengalir. Tapi ia memilih diam di sana, di sisi sungai yang kini tak hanya membawa air, tapi juga rahasia.